Masalah cyanida itu tahun 1929 sudah lama sekali. Pathogenesis is well known. Sekarang the problem adalah isu tentang diagnostik dengan apa? Penanganan. Tapi tentang pathogenesis it is well established. Jadi saya pikir kita jangan diskusi terlalu banyak tentang how it come. Mengapa sampai ada 0,2, jangan. Malu kita dong. Bukan cuma Pak Otto yang malu, kita semua malu di sini. Ulang-ulang ditanya, sampai kalau orang beko ini Gatot atau gimana. Well known, it is well known in the world tentang pathogenesis 0,2 it is post-mortem. Plenty of, maka tadi bilang, baru ini hari saya dengar ada isu yang tentang Scopus, tentang terindeks apa tidak. Saya bilang, wah ini sangat bagus Bapak. Inilah kita masuk ke fase yang baru dari peradilan yang kita sebut scientific investigation. Kira-kira gitu yang mulia. Jadi tadi saudara mengatakan saudara menemukan juga bahwa ahli Gelgel merefer kepada satu kepustakaan. Ini maksudnya? Iya. Sebenarnya kalau semua ahli kita berbicara tidak akan bikin warna-warni sampai yang mulia hakim bingung. Ya. Tidak. Kita harus bikin tambah jelas. Ya, oke. Saya teruskan ya. Jadi Gelgel juga merefer kepada kepustakaan ini. Ada. Di kepustakaan ini Anda tadi menjelaskan tentang adanya suatu post-mortem proses. Tapi orang kan masih bingung nih, apa ini post-mortem sebenarnya? Bisa nggak ada bahasa lain yang bisa kita gunakan menggantikan post-mortem ini supaya jangan bingung kita? Mortem, maka saya sebut tadi mortis. Mortis itu bahasa Latinnya artinya mati. Mortem artinya mati juga, hanya masalah adjektif dan noun. Post artinya sesudah kematian. Maka memang dalam forensik dan patologi kita sangat keen, we are keen on the issue what yang kita sebut intramortalitas. Itu orang yang ahli forensik, ahli patologi semua akan tahu namanya intravitalitas, intravital dan postmortal. Maksudnya apa? Semua kejadian yang kita sebut yang berkaitan dengan peristiwa itu, peristiwa apa saja, kita sebut intravital. Kalau semua yang terjadi sesudah orang mati kita sebut postmortal. Dan ini penting sekali dalam penyidikan. Apalah kata kesimpulan? Artinya ini kan kita nggak baca seluruhnya ini. Apa kesimpulan daripada perpustakaan ini? Kesimpulan di paper ini karena melalui kasus ini sebenarnya kasus ini adalah salah memutuskan. Salah memutuskan berdasarkan kontaminasi. Sebenarnya dalam dunia peradilan kalau kita lihat di dunia, sebenarnya actually we work hand in hand. Bisa diteruskan dulu nggak? Ini apa artinya isinya? Di dunia ini kasus ini salah diputuskan, kemudian dilakukanlah penelitian. Loh kok bisa ada cyanida? Maka mereka uji coba. Waduh, bahaya. Maka setelah itu, kalau ini lihat tahun ini kan tahun 70-an kalau tidak salah ini paper kalau kita lihat gelombangnya masalah cyanida tahun 60-an, 70-an. Kemudian apa? Muncul lagi peristiwa tentang cyanide itu tahun 80-an. Karena kalau tidak salah 82, 84 ada orang gila yang memasukkan cyanida dalam Amerika disebut paracetamol namanya Tylenol. Tylenol itu obat umum sekali, paracetamol yaitu sakit kepala. Dikasih masuk. Kalau tidak salah 8 orang meninggal. Kemudian gelombang berikutnya aja gelombang pertama 60 tahun 60-an, terus 80-an. Kemudian apa? Bosan orang meneliti cyanida karena tidak dapat funding. Baru akhir-akhir ini kita mulai muncul bahwa isu tentang cyanida apa? Isunya kita sekarang diagnostik. Kenapa? Yaitu apa? Kalau diagnostik kita tidak bagus, orang yang tidak salah kita hukum. Kira-kira gitu. Jadi inti dari paper ini mengatakan bahwa cyanida yang ada post-mortem itu hati-hati. Karena adalah penyebab dari kuman. Kalau kadarnya. Oleh sebab itu mereka pikir
Ini kan dulu mereka molekuler masih belum bagus. Maka sekarang apa? Jangan buru ada sianida di lambung, kita langsung katakan dia mati sianida. Kita harus cari tahu, sianida itu baru bisa bikin mati apabila bereaksi-bereaksi. Di mana? Hati, di jantung, di otak, di ginjal, sampai pada target sel, yaitu yang saya tadi bilang mitokondria. Tanpa itu, orang katakan, Anda punya scientific sampai mana? Kira-kira gitu. Baik. Jadi kesimpulan pada artikel ini adalah bahwa ada suatu proses Postmortem setelah orang mati. bahwa sianida yang ditimbulkan ketika dia sudah lebih kurang katakanlah 3 hari kemudian, dalam kasus ini ya, Iya. dalam kasus ini kan ada 0,2. Jadi kita ingin menjawab, menganalisis dari mana 0,2 ini. Ya. Nah sekarang Untuk dalam kasus ini banyak sekali kontaminasi. Misalnya apa? Postmortal issue well established. Yang lain apa? Sudah di embalming. Makanya kalau apa? Orang kita curiga, ada curiga kematian adalah intoksikasi. Sebenarnya apa? Jangan di embalming. It's an issue of investigator. We can smell the death. Misalnya orang mati, ada intoksikasi. Jangan lakukan embalming. baik, ini kan sudah embalming. Jadi kita nggak bicara ke Jadi situ lagi. artinya kontaminasi terbanyak. Jadi kalau kita ribut di sini, dapat kusir nanti. Oke, saya ingin dapat kesimpulan saudara. 0,2 ini apa kesimpulan saudara? Itu dari mana? Postmortem dan kontaminasi. Ya, itu ya. Ya. Jadi 0,2 ini akibat daripada postmortem, artinya proses setelah kematian dan kontaminasi. Kepustakaan yang ngomong. Ya, itu benar saudara ya. Siap. Ya. Baik. Saya mau masuk kepada bukti yang kelima. Bukti nomor 6. Ya, ini ya. Bukti 5 ini kalau kan tidak tadi ini positif 2 ya, positif ya di lambung. Nah, kemudian saya ingin melihat argumen saudara tadi itu, apakah saudara mempunyai argumen pendapat itu hanya digantungkan kepada adanya postmortem proses, bukankah juga pemikiran pendapat saudara itu juga bisa dikaitkan dengan bukti BB6, di mana bukti BB6 ini adalah di dalam hati tidak ditemukan tiosenat, tidak ditemukan sianida, ya, artinya negatif. Di dalam empedu juga negatif, di urin juga negatif. Artinya apakah ada korelasi yang bisa mengkaitkan bahwa timbulnya 0,2 itu bukan dari yang masuk sebelum dia mati, tetapi adalah setelah mati. Ya. Bagaimana kaitannya coba? Mohon izin saya koreksi sedikit. Dalam pemeriksaan ini tidak diperiksa tiosinat. Yang dia periksa adalah sianida. Maksudnya begini, kalau sianida tidak ada, ini kan bukan kalau, sianida di sini tidak ada. Tidak ada, maka possibility-nya apa? Possibility-nya adalah sianida yang masuk tidak banyak sehingga dinetralisir oleh rodanas. Maka sianida habis. Cuma sayangnya tidak diperiksa tiosianat. Sayangnya. Jadi it's an issue of investigation. Kalau seandainya sianidanya itu tinggi, maka dia akan muncul di sini. Jadi kalau sianidanya tinggi, maka yang muncul tiosenat. Kalau sianidanya tinggi, sianida sedikit, kan begini, sianida itu akan dinetralisir untuk menjadi kurang meracun. Siapa yang meracun? Yang kurang bikin dia netral? Rodanas. Kalau sianidanya sedikit, dinetralisir habis oleh rodanas, maka dia jadi tiosianat. Pada saat itu sianida pasti tidak ada. Kenapa? Karena dinetralisir habis. Nah sekarang, Tunggu dulu Pak. Sehingga kita tinggal lihat sianida kalau kita mau ada reaksi kita. Kalau seandainya sianida itu banyak, maka setelah dinetralisir oleh rodanas masih belum habis karena racunnya banyak. Maka sebagian itu dinetralisir jadi tiosianat, sebagian masih racun.
Maka pada saat itu kalau kita periksa cyanida positif. Tapi kita lihat backup lagi. Cyanida kalau di hati menyebabkan mati tidak. Belum. Kita harus buru sampai atas di mana? Jantung. Jantung ada, Rodanas tidak. Ada. Rodanas netralisir lagi. Kalau cyanida yang lolos sampai dari hati ke jantung bisa dinetralisir, cyanida di jantung tidak ada juga. Tapi kalau katakan masih lebih banyak, maka dia lolos lagi sampai otak. Cyanida bisa ada. Cyanida di otak, pasti orang mati. Belum, karena tadi kita sudah main bahwa dia baru sampai ke target tatarina. Pada mitokondria punya enzim pernapasan, sitokrom C oksidase. Jadi dengan kata lain, tidak ada cyanida. Cuma sayang ini aja, scientifically we have to test cyanida and thiocyanate. Kalau thiocyanate ada, cyanida tidak ada, berarti cyanidanya tidak banyak. Karena semua dinetralisir habis. Kalau cyanida masih banyak, di atas lagi, di jantung, di otak, di ginjal, maka kita akan lihat. Kalau cyanida tetap ada, thiocyanate ada, berarti apa? Oh, dosisnya tinggi nih, sampai dia lolos sampai masuk ke atas. Kalau sudah sampai itu, menyebabkan dia mati. Belum dulu, kita harus lihat sampai pada darah. Dia mengikat sitokrom C tidak. Kenapa? Ilmu kedokteran kita sampai pada level itu. So, the established science that we have now adalah sampai pada titik itu. Kira-kira gitu. Terima kasih. Baik. Jadi biar kita pendekkan aja ya, bercepat ya. Tadi saudara sudah kita lihat fakta-fakta ini ya. Secara evidence, scientific evidence sudah kita lihat. Bahwa BB4 negatif cyanidanya. Kemudian di BB6 itu juga negatif terhadap di hati dan tidak diperiksa thiocyanate. Demikian juga di urin seperti itu. Anda tadi mengatakan sayangnya tidak diperiksa thiocyanate. Kemudian juga dari fakta-fakta ini kita tahu bahwa tidak dilakukan otopsi. Yang hanya dilakukan sampel. Kemudian dari fakta-fakta itu pula kita bisa melihat bahwa ternyata jantung juga tidak diperiksa. Kemudian juga otak juga tidak diperiksa. Cairan tubuh juga tidak diperiksa. Ya. Nah, sekarang saya bertanya, dari kesimpulan ini dengan fakta-fakta itu, menurut ahli apa sebabnya kematian korban? Kalau pertanyaan ini direvisi ulang-ulang saya dengar Pak. Jawabnya terpaksa, bukan terpaksa artinya based on the evidence we have now. Kita kan harus katakan, makanya kenapa MCOD itu penting. Multiple cause of death yang tadi saya terangkan. Kalau kita hanya katakan dia perdarahan dia mati, wah kita tidak akan menyelesaikan masalah kesehatan di Republik ini. Bukan Republik, di dunia. Kenapa? Kegagalan sirkulasi ini penyebabnya apa? Bisa kecelakaan lalu lintas, bisa karena alkohol, bisa karena hepatitis B, kita karena hepatitis C. Itulah yang kita harus ada, yang kita sebut underlying cause. Underlying cause itulah harus bisa kita selesaikan apabila kita lakukan otopsi lengkap. Itu bukan kata saya. Ya, bukan dengan kata tidak saya. dilakukannya Kata otopsi, dengan tidak dilakukannya otopsi, apa kesimpulan saudara? cannot, tidak bisa Tidak bisa? Tidak bisa kita ketahui sebab kematian. Tidak Karena bisa apa? diketahui. Tidak bisa Dunia ditentukan. punya aturan itu ada, tidak bisa saya dengan gaya Makassar menjawab sini. Kira-kira gitu. Terima kasih. Ya. Kalau saudara mengatakan dengan semua tadi fakta-fakta tadi, antara tidak otopsi dan sebagainya, saudara menyimpulkan tidak bisa ditentukan sebab kematian korban. Pertanyaan saya yang kedua adalah, apakah juga saudara bisa simpulkan bahwa ini matinya bukan karena cyanida? Karena tadi katakan kan tidak ada cyanida di dalam. Apakah ini pertanyaan atau pertanyaan yang saya tidak bisa jawab karena Saya semua orang tahu. Ya tapi perlu karena ahli harus menjelaskan di persidangan ini. Ya pasti tidak dong. Jadi pasti tidak bukan karena cyanida. Pasti penyebab kematian bukan karena cyanida. Itu kesimpulan saudara ya. Maka muncul pertanyaan berikut. Kalau gitu dia mati kenapa? Nah, mungkin
Kau ulang-ulang pertanyaan gitu bikin kita sampai bosan. Orang sudah mati, kenapa kita tidak tahu? Scientific investigation not properly done. Kita sebenarnya di sini duduk bersama-sama Pak, menyelesaikan kok dia mati. Kita harus duduk bersama-sama. Polisi, jaksa, hakim sebagai juri melihat. We have to sit together, find why Mirna pass away. Itu tugas kita. Jadi maka saya bilang, saya datang di sini saya bukan bela orang, saya bukan bela orang, saya bela kebenaran. Jadi saya jadi tertarik juga untuk bertanya lebih lanjut tadi itu. Saudara mengatakan tidak bisa ditentukan kematian. Kemudian saudara mengatakan pasti bukan karena cyanida. Tapi pertanyaan yang sudah kita tanya juga, lantas mati karena apa? Apa saudara jawab saudara? Maka kita harus muncul dengan what the evidence. Artinya apa saudara? Harus punya bukti. Nah celakanya ini pengumpulan bukti tidak cukup. Jadi kalau misalnya begini, mohon izin saya mainkan saya punya slide ini. Jadi begini, kita lihat misalnya di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Ini apa yang kita lihat? Kita lihat di sini pada tanggal 6 jam 18 dia ke UGD. Nadi tidak teraba, nafas tidak ada, denyut jantung tidak ada. Dilakukan nafas resusitasi, kemudian proclaim death. Refleks cahaya negatif. Refleks cahaya negatif artinya batang otak mati sudah. Bibir kebiruan, EKG tidak ada, tidak menunjukkan aktivitas, artinya jantung tidak pompa. Bibir kebiruan artinya kurang oksigen. Kurang oksigen. Bukan oksigen lebih. Nah dengan kata lain, kalau tidak salah saya ada pernah baca, saya tidak tahu di mana, mengatakan bibir biru kehitaman, kemudian di visum mungkin ya, sorry. Tidak, dia harus pemeriksaan luar. Ini. Jadi sebenarnya di visum itu, maksudnya visum erepertum ya? Visum erepertum, tapi ini jawaban visum erepertum juga. Visum erepertum saya bahasa Latin adalah melihat dan menemukan. Ya. Cuma kadang-kadang visum erepertum sudah jadi keramat. Saya visum Anda ya, padahal kalau kita ditangkap polisi, saya visum ya. Wah kita takut sekali. Padahal itu apa? Saya lihat Anda ya. Terima kasih Pak, Bapak lihat saya. Jadi visum itu menjadi keramat. Padahal visum erepertum artinya visum melihat. Artinya dan. Repertum adalah found. Oleh sebab itu dalam visum erepertum itu kita sebut ini pembukaan, ini pendahuluan. Pendahuluan itu menyatakan yang merah ini adalah tentang identitas. Kemudian yang biru inilah namanya pemberitaan. Pemberitaan itu adalah semua yang ditemukan dan dilihat oleh yang melakukan otopsi. Walaupun kita arguing apakah ini otopsi atau bukan, tapi itu hakikatnya adalah pemberitaan adalah apa yang dilihat dan ditemukan. Itu adalah yang dilihat dan dilakukan diharapkan objektif oleh membuat visum. Nah, kalau yang biru ini adalah pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, kemudian ada muncul namanya kesimpulan. Kesimpulan itu adalah pendapat subjektif dari pembuat visum.
Oleh karena itu bahan ujian untuk mahasiswa S1, kita selalu tanya, bagian apa dari visum yang paling penting? Adalah bagian pemberitaan. Kenapa? Karena di bagian pemberitaan itu memuat barang-barang yang objektif. Kira-kira gitu. Jadi yang kita bisa berbeda mungkin adalah dari segi kesimpulan. Tapi dari segi apa yang dia lihat, dia temukan, kita percayalah sama ahlinya yang buat visum itu. Jadi kalau kita lihat kembali ke isu, apa yang bikin dia mati? Maka saya bisa bilang, proximusnya adalah begini. Kematian ada tidak? Ada. Apa yang bikin dia mati? What is the proximate? Proximate itu kegagalan pernapasan, asfiksia. Asfiksia. Kenapa? Bukti-bukti ada, artinya kita tidak karang-karang, buktinya biru-biru, hitam, asfiksia. Come to the next step, apa yang bikin asfiksia? Setelah apa ini, apa yang bikin dia? Apa yang bikin dia? Bagian dia sampai mundur sampai kita sebut